This is Formula One. Formula 1 resmi kembali setelah jeda musim panas dengan persaingan yang langsung memanas di sirkuit Zandvoort. Pada sesi sprint qualifying F1 GP Belanda 2026, George Russell berhasil merebut pole position untuk balapan sprint setelah tampil sangat cepat di lintasan yang sempit dan berkarakter teknis tersebut. Pembalap Mercedes itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 11,567 detik, sekaligus mengalahkan Lando Norris yang harus puas berada di posisi kedua. Selisih keduanya sangat tipis, hanya 0,041 detik. Hasil tersebut menunjukkan betapa ketatnya persaingan di barisan depan menjelang sprint race GP Belanda. Namun, perhatian besar juga tertuju kepada Ferrari. Charles Leclerc berhasil membawa SF26 menempati posisi ketiga, hanya terpaut 0,055 detik dari Russell. Sementara itu, Lewis Hamilton harus memulai sprint dari posisi ketujuh. Hasil ini menjadi kabar positif bagi George Russell setelah Mercedes menghadapi persaingan ketat sepanjang paruh pertama musim 2026. Russell mampu memanfaatkan sesi SQ3 dengan sangat baik ketika para pembalap memasuki fase penentuan dan seluruh perhatian tertuju pada satu lap terakhir. Pembalap Inggris tersebut berhasil menghasilkan catatan waktu yang cukup untuk mengamankan posisi terdepan. Keunggulan 0,041 detik atas Norris memang sangat kecil. Namun, pada karakter sirkuit Zandvoort, perbedaan sepersekian detik dapat menentukan posisi start. Zandvoort merupakan sirkuit yang memiliki karakter unik. Lintasan relatif sempit, memiliki sejumlah tikungan cepat, dan membutuhkan tingkat kepercayaan diri tinggi dari pembalap. Karena itu, posisi start menjadi sangat penting, terutama dalam sprint race yang hanya berlangsung sekitar 100 km. Bagi George Russell, pole ini juga menjadi bukti bahwa Mercedes masih memiliki kecepatan yang sangat kompetitif memasuki paruh kedua musim. Menariknya, ini merupakan pole ketiga Russell dalam 5 sprint qualifying musim 2026. Performa tersebut memperlihatkan bahwa Russell cukup konsisten ketika format sprint memberikan kesempatan tambahan untuk merebut posisi terdepan. Di tengah dominasi Mercedes dan McLaren di dua posisi teratas, Ferrari justru memberikan kejutan positif melalui Charles Leclerc. Leclerc menempati posisi ketiga dengan waktu 1 menit 11,622 detik, hanya 0,055 detik dari Russell. Bahkan jaraknya dengan Norris di posisi kedua hanya 0,014 detik. Ini menjadi salah satu hasil yang cukup menjanjikan bagi Ferrari, karena Leclerc mampu menempatkan SF26 di antara dua pembalap McLaren dan Mercedes. Ferrari memang memasuki GP Belanda dengan membawa sejumlah pengembangan teknis. Tim asal Maranello tersebut ingin melanjutkan momentum positif setelah beberapa perkembangan yang mereka dapatkan menjelang dan selama paruh pertama musim. Pada sesi latihan bebas sebelumnya, Ferrari juga memperkenalkan pembaharuan pada mobilnya. Persaingan di Zandvoort kemudian memperlihatkan bahwa Ferrari setidaknya memiliki kecepatan satu lap yang cukup untuk mengganggu Mercedes dan McLaren. Posisi ketiga Leclerc tentu menjadi modal penting. Dari tempat tersebut, ia memiliki peluang untuk menyerang Norris maupun Russell sejak awal sprint. Namun, Ferrari tetap harus memperhatikan performa dalam jarak balapan. Kecepatan satu lap belum tentu langsung berarti kecepatan terbaik ketika mobil harus mempertahankan performa selama sprint. Jika Leclerc mampu membawa Ferrari ke posisi ketiga, situasi berbeda dialami rekan setimnya, Lewis Hamilton. Juara dunia 7 kali tersebut hanya mampu menempati posisi ketujuh dalam sprint qualifying. Hamilton terpaut sekitar 0,624 detik dari Russell di posisi terdepan. Posisi tersebut tentu bukan hasil ideal bagi Hamilton, terlebih dirinya sedang menjadi salah satu kandidat utama dalam persaingan gelar 2026. Hamilton memasuki paruh kedua musim dengan Ferrari yang semakin menjanjikan. Sebelumnya, ia juga mampu menunjukkan kecepatan yang kuat dalam beberapa balapan dan sprint. Karena itu, posisi ketujuh di Zandvoort menjadi pekerjaan rumah bagi Hamilton. Meski demikian, sprint race memberikan kesempatan untuk memperbaiki posisi. Hamilton hanya perlu mendapatkan start yang bagus dan memanfaatkan pertarungan di depan untuk merangkak naik. Dengan karakter Zandvoort yang sulit untuk melakukan overtaking, strategi dan momentum pada lap pertama kemungkinan akan menjadi faktor penting. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli harus menerima hasil yang sedikit mengecewakan.
Pembalap Mercedes itu menempati posisi kelima dengan waktu 1 menit 11,794 detik, terpaut 0,227 detik dari rekan setimnya George Russell. Padahal, Antonelli sebelumnya tampil sangat kuat pada sesi latihan bebas. Ia bahkan menjadi pembalap tercepat dengan catatan waktu 1 menit 12,949 detik mengungguli Norris dan Russell. Hasil sprint qualifying ini menunjukkan bahwa kecepatan Antonelli masih ada, tetapi ia belum mampu mengulang performa terbaiknya ketika sesi memasuki tahap penentuan. Posisi kelima sebenarnya tetap cukup baik. Antonelli berada di belakang dua pembalap Mercedes dan McLaren serta Leclerc, tetapi masih memiliki peluang besar untuk bertarung memperebutkan podium. Yang lebih penting, ia akan memulai sprint di depan rival-rivalnya dalam perebutan gelar, seperti Max Verstappen dan Lewis Hamilton. Max Verstappen yang tampil di depan publik tuan rumah harus puas berada di posisi ke-6. Pembalap Red Bull tersebut mencatatkan waktu 1 menit 12,104 detik atau terpaut 0,527 detik dari Russell. Hasil ini tentu bukan posisi ideal bagi Verstappen, terutama karena Zandvoort merupakan salah satu sirkuit yang sangat identik dengan dirinya. Pada sesi latihan bebas sebelumnya, Verstappen bahkan mengalami kesulitan dan hanya berada di posisi ke-11. Ia dilaporkan menghadapi masalah dengan karakter mobil yang cenderung oversteer dan beberapa kendala perpindahan gigi. Namun, posisi ke-6 masih membuka peluang bagi Verstappen untuk memperbaiki keadaan. Sprint race akan menjadi kesempatan pertama bagi Red Bull untuk melihat seberapa kompetitif paket mobil mereka dalam kondisi balapan. Hasil sprint qualifying ini juga memperlihatkan gambaran menarik mengenai perebutan gelar dunia. Antonelli saat ini menjadi pemimpin klasemen, sementara Hamilton, Russell, Norris, dan Verstappen masih memiliki kepentingan besar untuk mengejar ketertinggalan. Antonelli memiliki keunggulan sekitar 50 poin atas Hamilton sebelum akhir pekan Belanda, sementara Norris datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan di Hungaria. Karena itu, setiap poin dari sprint dapat menjadi sangat penting. Sprint race sendiri hanya memberikan poin kepada 8 pembalap teratas. Posisi pertama mendapatkan 8 poin, sementara posisi ke-8 memperoleh 1 poin. Dengan Russell di pole position, Norris di posisi kedua, Leclerc di posisi ketiga, dan Antonelli di posisi kelima, pertarungan untuk memperebutkan poin akan sangat menarik. Bagi Ferrari, hasil Charles Leclerc menjadi salah satu sisi paling positif dari sprint qualifying GP Belanda. Leclerc hanya berjarak 0,055 detik dari Russell. Artinya, Ferrari tidak tertinggal jauh dari Mercedes dalam hal kecepatan satu lap. Jika Leclerc mampu melakukan start dengan perfect, bukan tidak mungkin Ferrari langsung memberikan tekanan kepada Norris dan Russell. Sementara itu, Hamilton akan memulai sprint dari posisi ke-7. Ia harus bekerja keras sejak lap pertama jika ingin membantu Ferrari mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Dengan demikian, sprint GP Belanda bukan hanya menjadi pertarungan Mercedes melawan McLaren, Ferrari juga memiliki peluang untuk mencuri perhatian. Hasil sprint qualifying GP Belanda 2026 menunjukkan bahwa jarak antar tim papan atas sangat tipis. Russell memang berada di posisi pertama, tetapi Norris hanya terpaut 0,041 detik dan Leclerc 0,055 detik. Urutan 10 besar sprint qualifying adalah George Russell, Mercedes, Norris Lando, McLaren, Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren, Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull, Lewis Hamilton, Ferrari, Pierre Gasly, Alpine, Gabriel Bortoleto, Audi, Arvid Lindblad, Racing Bulls. Sprint race GP Belanda akan menjadi ujian pertama bagi seluruh tim setelah jeda musim panas. Mercedes membawa Russell dari posisi terdepan, tetapi McLaren dan Ferrari berada sangat dekat. Bagi Ferrari, posisi ketiga Leclerc memberikan peluang besar untuk mengincar podium, sementara Hamilton harus memulai misi comeback dari posisi ke-7. Dengan jarak yang begitu tipis di barisan depan, satu kesalahan kecil bisa mengubah seluruh urutan. Karena itu, sprint race di Zandvoort berpotensi menghadirkan pertarungan sengit sejak lap pertama hingga finish.